Yang udah beli Infinix Hot 10 kemarin, nyesel nggak ya kalau ada ini? Hai Smart Buyer, gue Rizky. Kali ini kita akan unboxing dan gaming test untuk Infinix Hot 10s. Kira-kira gimana dengan performanya? Let's check this out. Jadi ini video untuk unboxing dan gaming test Infinix Hot 10s, tapi yang versi 6/128GB. Harga yang kita dapat cuma di 1.899.000 aja. Kita bongkar dulu ya. Dan ini dia packaging dari box Infinix Hot 10s. Warnanya menegaskan Mobile Legends sekali, apalagi ditambah karakter Chow di covernya. Terus bahannya juga lebih tebal dari yang biasanya. Di kiri dan kanan ada tulisan Legendary. Kalau di bawah sih ada keterangan email seperti biasa. Terus di bagian belakang ada rangkuman spek inti HP ini, kayak chipset Helio G85, RAM dan storage-nya, baterai yang masih di 6000 mAh, dan sudah Android 11. Kamera depannya 8 megapiksel, kamera belakangnya 48 megapiksel, plus portrait AI lens, plus quad flashlight. Dan layarnya di 6,82 inch, serta refresh rate-nya yang di 90 Hz. Dan waktunya kita buka stiker pelindungnya. Vibe-nya sama dengan kardusnya, yaitu Hero Chow dengan nilai jual lainnya. Dan ini dia paket di dalamnya. Di dalam unit penjualannya sudah termasuk kepala charger yang sayangnya masih 10 watt, kabel micro USB, SIM ejector, hard case, anti gores yang belum terpasang, invitation join X Club, terus kitab manual. Dan ini nih yang bikin penasaran, ternyata ini bros. Duh, ada aja gimmicknya. Kita coba dulu ya stiker pelindungnya. Dan layar depannya masih menggunakan water drop. Berbeda dengan Infinix Hot 10 biasa yang menggunakan punch hole. Di belakang kalian akan notice tulisan Legendary yang gede banget serta Infinix dan Mobile Legends. Untuk bahan bodinya sendiri masih dari plastik dan terasa murah banget. Terus kita hidupin dulu ya. Cukup di unboxingnya, kita langsung gaming test aja ya. Seperti biasa kita make sure dulu baterainya sudah 100%. Speakernya udah full, semua sistem sudah diupdate, dan untuk case ini layarnya kita jadikan 90 Hz. Sebelum masuk gaming test, kita cek dulu skor Antutunya. Kita dapat skor di 250.014 poin dalam waktu 12 menitan dengan suhu menjadi 39 derajat aja dan baterainya berkurang 2%. Masuk ke game pertama, kita bakal coba adalah Free Fire. Di game ini kita sudah bisa main maksimal di settingan grafis ultra dengan semua settingan termasuk mode high FPS kita aktifkan. Feel saat bermainnya mah udah nggak usah ditanya lagi lah, semua terasa lancar dan smooth. Terus karena touch samplingnya juga udah di 180 Hz, respon layarnya pun juga udah mantap. Jadi buat yang cuma main Free Fire doang mah santai banget. By the way, ingat ya guys, hormati game favorit orang lain. Setelah bermain selama 20 menit, suhu di HP ini maintain di sekitar 40 derajatan aja. Terus untuk baterainya sendiri berkurang 5%, dari yang sebelumnya di 98% menjadi 93%. Masuk ke game kedua yaitu Mobile Legends. Di game ini settingan grafis maksimal yang kita bisa dapat mentoknya di high, dengan mode HFR-nya yang udah bisa diaktifkan. Terus untuk pengalaman bermainnya juga udah lancar sih, hampir nggak pernah nemuin frame drop, ulti-ultian juga lancar, dan kita juga nggak nemuin touch delay. Paling tadi ekspektasi kita bisa dapat ultra gitu di sini, kan udah kerjasama dengan Mobile Legends, ternyata belum. Tapi segini udah lumayan lah. Setelah bermain kurang lebih selama 20 menit, baterai HP ini berkurang 4% aja, dari 93% menjadi 89%. Wow, irit juga. Terus untuk suhunya juga adem lah, cuma di 40 derajatan aja. Dua game tadi cuma pemanasan doang, enteng lah. Untuk game berikutnya yaitu CODM. Seperti yang bisa sama-sama kita lihat, kita bisa main maksimal di settingan grafis di medium high. Pertama-tama kita coba dulu di mode multiplayer. Dan hasilnya lumayan ngeframe sih di sini. Agak susah nyesuaiin pace multiplayer yang cepat dengan frame drop yang sering kita temuin.
Karena kurang nyaman, kita turunin ke low high. Terus kita coba lagi di Battle Royale. Nah, kali ini agak mendingan. Walau nggak bisa dibilang lancar jaya, tapi udah cukup playable lah untuk main. Sesekali kita bakal ngerasain frame drop, tapi it's okay lah. Dan untuk isu touch delay di sini kita juga nggak nemu. Setelah main game CODM selama kurang lebih 22 menitan, baterai HP ini kembali berkurang 4% aja, dari 89% ke 85%. Dan kali ini suhunya maintain di sekitaran 42 derajatan aja, masih adem lah. Game selanjutnya yang akan kita coba adalah game PUBG Mobile. Untuk game ini, pas kita cek di settingan grafisnya, ternyata cuma bisa main maksimal di balance ultra. Gak usah lama-lama, kita coba tes dulu untuk main di mode arena. Hasilnya, waduh, berat sih. Ini terlalu banyak ngeframe-nya di sini, yang membuat pengalaman kita ngegame jadi kurang maksimal. Padahal masih di arena. Gimana kalau udah di Battle Royale? By the way, gyro di HP ini nggak responsif sih, jadi skip lah. Karena udah nggak enak, kita turunin lagi deh di Smooth Ultra untuk di Battle Royale. Dan feel-nya better lah dari yang sebelumnya. Walau nggak bisa dibilang smooth banget, tapi udah cukup meyakinkan untuk bermain kompetitif. Setelah main game PUBG selama kurang lebih 26 menitan, baterai HP ini berkurang 6% aja. Dari 85% ke 79%. Dan kali ini suhunya maintain di sekitaran 43 sampai dengan 44 derajatan aja. Pindah ke game terakhir yang merupakan game yang bisa dibilang paling berat di Play Store untuk saat ini, yaitu Genshin Impact. Nah, kalau kita cek di settingan defaultnya, di HP ini kita cuma bisa main di lowest 30 fps. Namun, untuk pengetesan ini kita coba naikin FPS-nya ke 60 fps. Hasilnya masih playable banget sih, walau nggak 100% lancar, tapi masih oke untuk diajak main lama-lama dengan settingan ini. Karena di settingan tadi lumayan enak, kita jadi penasaran naikin 2 tingkat lagi ke medium 60 fps. Hasilnya berat sih kalau ini, kalian lihat sendiri aja lah betapa menderitanya HP ini dikasih settingan seberat itu.
Again, kita nggak putus asa, kita turunin satu lagi deh ke low 60 fps. Hasilnya, ya oke lah di sini. Feeling ngeframe-nya beda tipis sama yang lowest 60 fps. Dan masih lumayan masuk toleransi kita untuk ngeframe-nya. Jadi settingan terbaik untuk HP ini antara low atau lowest 60 fps. Setelah main Genshin Impact selama kurang lebih 33 menitan, baterai HP ini berkurang 8% aja, dari 79% menjadi 71%. Dan kali ini suhunya mendadak demam, jadi 46 derajatan. Setelah serangkaian tes tadi, kita tes lagi Antutunya, buat cek apakah ada penurunan performa atau enggak. Kali ini turun dikit menjadi 249.268 poin, dengan waktu tes mencapai 14 menit 37 detik. Gak signifikan lah kalau segitu mah. Terus baterainya juga berkurang 3% dari yang sebelumnya 71% menjadi 68%. Nah, baru kan kerasa, dan tadi suhunya juga lumayan hangat loh. Apa karena pakai layar 90 Hz ya? Nah, masuk kesimpulannya nih, untuk harga di bawah 2 juta kalau cuma buat ngegame, boleh banget sih. Dengan harga nggak nyampe 2 juta, kalian udah dapet chipset gaming yang lumayan kuat. RAM-nya 6GB, storage-nya 128GB. Sabi banget ini. Udah gitu salut lah sama ketahanan baterainya yang lumayan irit. Dengan durasi tes selama 2,5 jam, baterainya cuma berkurang 32%. Gila. Padahal udah kita setting di 90 Hz. Ya, tapi ini cuma perkara performance ya. Kalau secara overall, kalian harus tungguin full review dari kita ya. Thank you for watching. Sebelum pamit, ingat, research before you buy and be smart buyer. See ya!